Oke, kali ini aku bakal ceritain lanjutan yang kemarinnya. Dan buat kalian yang belum ngerti sama urutannya, kalian bisa cek di playlist dan kalian nonton dari bawah. Jika semua sudah ditonton, kalian bisa lanjut ke sini. Tapi sebelum itu jangan lupa follow channel ini ya, biar aku tambah semangat bikin kontennya. Nah, karena kemarin Julius dan Will belum diterima ke sebuah faksi, mereka berdua berada di ruangan sementara. Terlihat di sana ada Will yang sedang mencari tahu kebenaran tentang sihirnya itu, yaitu wish. Bagaimana dia bisa melakukan wish tanpa bantuan sihir dari orang lain, supaya bisa mendapatkan pengakuan dari para magia pendek dan Kreos itu sendiri. Tapi di tengah-tengah itu, Will diajak orang ini untuk pergi latihan di sebuah dungeon. Tentu aja Will suka banget kalau ada orang yang ngajak dia. Tapi ketika Will mau menerimanya, tiba-tiba Julius datang sambil berkata, dia tidak bisa, pecundang ini akan latihan bersamaku. Dan Will, kamu tidak punya waktu sama orang asing ini, karena yang harus kamu lakukan adalah menemukan cara untuk mengendalikan wish. Dan aku hanyalah orang yang dapat membantumu melakukan itu. Tentu aja Will kaget banget. Kenapa kamu baik sekali, rela mencari tahu bagaimana mengendalikan wish? Julius menjawabnya, kita sudah berjuang sama-sama. Aku sudah melihatmu sebagai seorang teman, bukan hanya sebagai anggota party. Will langsung senang banget dong, karena sudah dianggap teman sama Julius. Dia berterima kasih banget gitu. Tapi ternyata Julius bermuka dua. Alasan dia membantu Will supaya Elfaria bisa menerimanya gabung ke sebuah faksi. Jadi dia dijadiin alat sama Julius. Dan pada akhirnya tanpa berlama-lama mereka menuju ke tempat latihan. Hiki dalam hati, polos banget nih anak, gampang ditipu. Pindah cerita, Will disuruh menggunakan kekuatan wish dengan sihirnya Julius. Dan Julius sendiri mengeluarkan guardian yang dia panggil. Nah, guardian tersebut adalah tingkat rendah yang sudah diatur oleh Julius, yaitu mampu menahan serangan yang lemah asal serangannya itu elemen yang sama. Jadi Will hanya cukup melawannya tanpa menghancurkannya, sambil mempertahankan sihir yang ada di pedangnya. Will bertanya-tanya kenapa dia harus melakukan itu. Julius menjawab, kau akan belajar bagaimana mengaktifkan wish sendirian. Kamu gak ada gunanya mempelajari sihir yang ada, karena lebih penting belajar tentang kekuatan yang sudah kamu miliki. Tapi Will bingung bagaimana caranya, sedangkan dia sendiri gak bisa menggunakan mantra. Bahkan sihir pemula aja gak bisa. Selama ini dia hanya bergantung sama sihir orang lain. Julius pun jelasin lagi, kamu gak usah kebanyakan berteori, fokus saja menahan sihir pada pedangmu. Kamu harus tahu bagaimana caranya, yaitu melakukan sendiri tanpa memperdulikan datang dari mana sihir itu. Nah, penjelasan dari Julius, ketika Will menggunakan wish, jangan dipakai semua, tapi Will harus menggunakan 1% aja supaya sihirnya tetap ada di pedangnya Will, dan dia harus melakukan itu secara terus-menerus. Jadi Will bisa mengaktifkan wish sendirian karena masih ada sihir yang tersimpan di pedangnya Will, dan itulah yang disebut dengan sihir. Walaupun Will hanya menahan sedikit aja, itu cukup bagus banget karena monster sebelumnya bisa dikalahkan dengan sihir yang sangat rendah. Will setelah mendengar penjelasan Julius, akhirnya dia ngerti, yaitu mempertahankan sejumlah sihir di pedangnya, dan dia tidak boleh menghancurkan guardiannya, karena kalau hancur berarti Will gak berhasil menahan sihir es yang ada di pedangnya. Berkat itu, Will sangat berterima kasih kepada Julius, karena metode itu sangat masuk akal. Wajar aja kalau Julius adalah orang yang sangat jenius, tapi kenapa gak ada salah satu faksi yang undang dia gitu. Di sisi lain, Iris berbicara kepada Elfaria, mengapa kamu tidak memberikan berkah atau undangan kepada Julius, padahal dia seorang magia yang sangat berpotensi. Ternyata alasannya itu karena Julius pernah nyinggung Elfaria, bahkan selalu mengejek Will terus. Kelihatan personal banget ya. Dan Elfaria memotong pembicaraannya dan bertanya kepada Iris, apa yang dikatakan Master Aaron tentang Will. Iris pun menjawab, sepertinya dia tidak peduli. Apalagi ketika membahas pedang, ia datang ke dunia tongkat, dia nggak senang. Tapi menurutku, Aaron akan menerima seseorang kalau tekad dan kekuatannya itu menemukan jalannya sendiri. Sarisa pun berpendapat tentang Will. Kemunculan wish sudah mengguncang menara. Aku sudah membaca banyak sekali dokumen, tapi nggak nemu sama sekali apa itu kekuatan wish, sehingga membuatku tidak bisa memahaminya secara detail. Dia pasti seorang anomali karena pedangnya menyatu dengan tongkat. Nah, karena Iris khawatir dengan Will, apa yang akan dilakukan sama orang menara nanti, dia secara sukarela akan melindunginya sebagai seorang watcher. Tapi Elfaria nggak setuju, jangan mimpi. Waduh, sepertinya mereka sedang memperebutkan Will nih. Pindah cerita,
Ternyata dari tadi Will selalu menghancurkan guardiannya, yang berarti dia tidak mampu menahan sihirnya. Tentu aja Julius merasa kesal banget karena gak ada perkembangan sama sekali. Ya alasannya karena Will hanya mampu menahannya selama 50 menit. Apalagi setiap kali dia tidak aktifkan dan sedang menahannya, itu sangat menguras energinya. Jadi mau gak mau dia harus belajar kelemahan Whis dulu, karena dia masih belum tahu kekuatannya itu seperti apa. Maka dari itu Will akan mencari orang yang mengerti kekuatan Whis. Tapi Julius membantah, "Kamu pikir aku ini sedang apa? Padahal aku saat ini sedang menggunakan klonku untuk mencari informasi mengenai Whis. Bahkan aku sampai mencari Finn untuk mendapatkan sedikit penjelasan mengenai kekuatanmu. Walaupun semua itu membuat kepalaku menjadi kacau." Ya alasan Julius melakukan itu karena waktu mereka hanya 1 minggu, jadi mepet banget. Tapi alasan sebenarnya dia membantu Will itu agar bisa membantu dirinya sendiri supaya bisa mencapai puncak. Tapi karena Julius sudah janji akan menolong Will, berarti dia harus menepatinya, karena seorang bangsawan tidak boleh menarik janjinya. Will mengingat Julius benar-benar menepati janjinya dan meminta maaf kepada Donan, sangat terharu kepada Julius. Will merasa kebaikan orang itu punya cara yang berbeda-beda, dan kebaikannya Julius itu didorong oleh semacam kewajiban bangsawan. Sambil dia pergi dari situ, menyeru Will, "Sudah cukup, kamu membuatku risih, dan aku akan istirahat." Tapi Will akan tetap berlatih sedikit lagi. Nah, aku pikir setelah Julius mendengar itu, jadi sendiri. Tapi ternyata dia merasa kesal karena dia gak peduli soal menjadi baik. Dan kenapa dia berpikiran seperti itu? Karena ini ada hubungannya sama orang yang bernama Anna. Sepertinya dia adalah pembantunya Julius. Nana ini selalu memuji Julius, anak yang sangat baik. Dan tentu aja dia sangat suka kalau Julius berbuat baik kepada orang lain. Tapi Julius berpikir Anna itu bohong. Meskipun dia sudah sebaik mungkin, tapi belum bisa memiliki Anna. Yang bisa dilihat, dia nikah sama orang lain. Dan Julius merasa kebaikan itu gak guna, mending jadi orang jahat aja. Dan karena itulah selama ini dia tidak butuh kebaikan. Julius yang baik sudah lama mati, dan dialah yang membunuhnya sendiri. Pindah cerita, tampaknya Cyrus sedang memperhatikan Will dan Julius dari tadi, dan sepertinya akan merencanakan sesuatu. Dan yang benar aja, Julius yang sedang tersesat tiba-tiba diserang sama penyihir yang tanpa warna. Mereka menerima surat dari atasan dan ditugaskan untuk menghentikan Julius dan Will. Ya alasan mereka rela melakukan itu karena gak mau direndahkan terus. Apalagi mereka juga dijanjiin kalau mereka berhasil menyingkirkannya akan masuk ke sebuah paksi. Julius melihat itu gak heran, karena itu sudah jadi tradisi menara. Tapi karena Julius sudah menggunakan banyak sihir untuk pelatihan tadi, membuatnya gak ada tenaga sama sekali untuk melawan mereka. Dan satu-satunya cara untuk melawannya yaitu ngatain mereka. Agak lain sih, dikatain babu lah, gak guna lah. Padahal mereka seorang jenius, tapi malah menetap sebagai seorang pecundang. Lebih baik mati aja daripada menjadi seperti kalian. Tentu aja mereka bingung. Loh, bukannya kamu sama seperti kita, gak ada warna juga. Tapi Julius membantah, "Kamu buta ya? Aku ini rela melakukan apa aja, manfaatin siapa aja, bahkan magia Vende untuk mencapai puncak menara dan akan mewarisi magia Vende Elfaria. Bahkan aku bisa menggunakan kalian, tapi sayangnya kalian tidak berguna sama sekali." Tentu aja mereka muak banget dong. Apalagi dari dulu mereka udah gak suka sama Julius gitu. Dan ketika serangan mereka sudah di hadapan Julius, tiba-tiba Will datang menolongnya. Soalnya tadi dia diserang juga sama orang seperti mereka. Jadi makanya Will bisa tahu kalau Julius mengalami hal yang sama. Julius heran, "Kenapa kamu mau menolongku? Aku bukan anak yang baik. Masa kamu lupa sama perkataanku dulu? Kau itu bodoh atau gimana sih?" Will menjawabnya, "Kurasa iya, aku adalah orang bodoh yang akan membantu siapapun yang sudah baik kepada aku." Julius yang mendengar itu merasa Will seperti sosok Anna yang dia kenal. Karena itu membuat Julius memukul Will, tapi malah dia yang kesakitan. Dan dia pun mode sendiri. "Aku membencimu, aku benci dirimu, aku benci dirimu." Lalu para penyihir tanpa warna yang ingin menyerang mereka, tiba-tiba mereka diselimuti sebuah sihir. Dan ternyata itu ulah sosok misterius yang bernama Kiritwen. Sosok Kiritwen adalah salah satu dari 7 keajaiban akademi bersama para Watcher. Orang-orang bilang dia menculik para murid di malam hari dan menggunakan mereka untuk melakukan eksperimen. Tapi apakah beneran begitu? Ya tunggu aja.
ceritanya pun berakhir di sini. Dan oke, segitu aja video kali ini. Jika kalian suka sama konten aku, di follow ya. Bye bye.